wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dan 4, mohon maaf. Ingin berdiskusi tentang alur registrasi pasien rawat jalan, terus IGD, sama satu lagi rawat inap. Satu lagi tuh alur, bukan alur. Pengelolaan logistik ya? Iya, itu pengelolaan logistik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Nah, di sini ada alur registrasi pasien rawat jalan. Yang pertama, 3 bawahan-bawahan. Nah, cakep. Wih, jangan ke dulu. Ih, ke atas, ke atas. Yang alurnya tuh. Dika ke atas. Nah, udah. Nah. Pertama, pasien datang mengambil nomor antrian yang berada di lokasi pendaftaran dan menunggu untuk dipanggil. Lalu, pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran dan melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungannya. Di sini tuh pasien nanti nunjukin KTP, kartu identitasnya kayak KTP, SIM, bla 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 atau apapun tentang identitasnya si pasien. Apabila si pasien BPJS Kesehatan atau KIS wajib membawa rujukan dari fotokopi tingkat 1. Ya gitu deh pokoknya. Terus pasien membayar biaya pemeriksaan di loket pembayaran. Apabila pasien umum dia tuh bayar sendiri gitu maksudnya. Barang-barang yang diperbolehkan. Ini bener nggak sih? Bener kok, bener. Lanjut. Ya benar, lanjut. Lalu pasien mengantri di ruang tunggu unit pelayanan rawat jalan. Selanjutnya, pasien akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan atau konsultasi sesuai dengan dengan gitu, pollingnya gitu. Lalu pasien mendapatkan tindakan bila diperlukan. Pasien membayar biaya pelayanan di loket pembayaran. Lalu nanti pasien menyerahkan resep ke bagian apotek. Lalu pasien pulang ngambil obat. Udah deh. Mungkin ada yang ditambahkan dari teman-teman? Mungkin Farah bisa menambahkan. Mungkin kalau misalnya yang kan ada yang bisa dia pasien asuransi sama non asuransi ya? Iya nggak sih? Ada. Yang dari BPJS sama nggak dari BPJS. Bisa kalau dari BPJS kita suruh minta surat rujukan dulu ya dari tingkat 1 ya? Iya. Tapi itu biasanya itu dikirimnya pas besoknya atau hari itu juga sih? Biasanya hari itu juga. Biasanya hari itu juga ya? Tapi ada yang besok nggak sih tergantung rumah sakitnya ya? Tergantung dari ke satunya dia cepet nggak nanganin buat rujukannya itu. Biasanya karena suka ada hambatan-hambatannya. Kalau ada hambatan-hambatan gitu. Berarti kalau nggak rujukan langsung bisa ditangani pas waktu itu juga ya? Iya. Harusnya kalau rujukan juga harus ditangani juga kalau emang biasanya kalau rujukan itu kan darurat. Jadi dia kayak harus lebih cepat ditanganin gitu loh. Iya sih. Cuman karena biaya dari pemerintah, jadi pemerintah membatasi sih. Buat nyeleksi gitu loh. Dia benar-benar membutuhkan banget nggak? Soalnya kan ada yang orang kita anggap kayak sakitnya biasa, tapi kayak dia nganggapnya tuh kayak berlebihan gitu loh. Makanya pemerintah kayak adanya rujukan mungkin untuk memprioritaskan orang yang lebih membutuhkan. Ya, bisa jadi. Oke, lanjut. Oke, ini udah berapa menit? Lanjut ya, gengs. Baru 2 menit. Ke bawah lagi.
Lagi Bawa ayo Atika Oktaviani. Bentar, ini ada yang mau ditanyain lagi gak? Atau mau nambahin atau ada yang berpendapat? Ada yang masih kurang paham gitu. Aku sih tidak. Oke, berarti lanjut ya. Berarti lanjut ya. Oke, lanjut. Ke pasien IGD. Ayo siapa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siapa tuh mau jelasin? Alia. Siapa gua? Ya, Al. Ya udah. Selanjutnya, kedengeran nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Dengar. Selanjutnya ada alur registrasi pasien IGD. Iya, betul. Yang pertama, pasien masuk ke IGD. Terus perawat melakukan triase. Habis itu pasien atau keluarga pasien menuju pendaftaran untuk mendaftarkan diri ke IGD. Terus jika ada pemeriksaan penunjang, maka pasien diarahkan ke ruangan pemeriksaan penunjang. Terus habis itu jika udah selesai di pemeriksaan penunjang, maka pasien kembali ke ruang IGD. Terus jika pasien dinyatakan boleh pulang, maka pasien langsung menuju farmasi atau kasir rawat jalan untuk menyelesaikan biaya pemeriksaan rawat jalan yang timbul. Iya. Terus yang terakhir, jika pasien harus dirawat, maka pasien atau keluarga pasien menuju ke administrasi untuk menyelesaikan administrasi rawat inap. Iya, Terus triase itu apa sih, Alia? Aduh, triase apa ya, Kak? Aku tahu triase. Ayo, Iya, apa coba. Farah? Triase Ayo itu Farah jelaskan. proses penentuan seleksi di mana rumah sakit itu memprioritaskan dulu penanganan yang harus diprioritaskan di ruang IGD. Nah, di triase ini dibagi menjadi 4. Ada kategorinya. Kategori merah, kuning, hijau, sama hitam. Kalau merah itu di mana pasien prioritas pertama atau resusitasi yang butuh pertolongan segera. Kayak kondisi kritis yang membutuhkan pertolongan medis segera. Contohnya kayak misalnya pasiennya mengalami kecelakaan lalu lintas, itu harus ditangani segera terlebih dahulu. Kalau misalnya yang kategori kuning itu prioritas kedua di mana area tindakan yang juga mendukung pertolongan segera. Kalau yang hijau itu prioritas ketiga atau area observasi di mana di kategori ini umumnya pasien itu mengalami cedera ringan dan biasanya mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri. Kalau misalnya yang di kategori hitam, ini diperuntukkan bagi pasien yang tidak mungkin ditolong lagi atau yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya yang sudah meninggal, kalau di IGD jadi dokternya harusnya lebih memprioritaskan yang masih hidup gitu. Iya. Ada mau nanya lagi gak? Kalau misalkan di IGD tuh biasanya banyak gitu loh, kayak pasien-pasien yang ditelantarin gitu, kayak gimana ya bahasanya? Dia harusnya udah darurat gitu. Terus apalagi kalau zaman-zamannya sekarang BPJS gitu kan. Jadi kayak pasien BPJS tuh bener-bener masih gimana ya? Kayak ditelantarin ya? Diabaikan gitu loh oleh pihak rumah sakit yang nggak ngerti sih itu pemerintah emang dari pemerintahnya belum ngasih subsidi ke rumah sakit atau kayak gimana, tapi kan di luar dari itu BPJS kan maksudnya kita juga bayar loh kayak gitu loh. Iya. Harusnya prioritas itu sama gitu loh. Ya menurut kalian gimana? Mungkin di rumah sakitnya punya kebijakan sendiri. Kan ada rumah sakit dari swasta kan, yang dimana dia otomatis biaya subsidinya enggak dari pemerintah, jadi dari pengeluarannya dia otomatis dari sendiri gitu loh. Mungkin kan rumah sakit kan bukan tipe bisnis ya, tapi kan rumah sakit juga harus memperuntukkan untung dia kan, biar rumah sakit yang nggak rugi, pasiennya juga dapat pelayanannya juga terpercaya, pasiennya puas, jadi sama-sama diuntungkan. Mungkin ada alasan tertentu, mungkin alasannya itu gitu, tapi nggak tahu sih.
Harusnya juga bener sih, dokter harusnya jangan lihat biayanya dulu, tapi lebih mementingkan pertolongan pertama. Rasa kemanusiaan gitu loh. Benar. Soalnya kayak saudara gue tuh kemarin kayak sakit gitu, kalau pakai BPJS tuh bener-bener susah, kayak mesti ribet banget. Dibilangnya tuh ya udah ini pas udah masuk IGD tuh kayak cuma dicek, bahkan tuh dimin aja kayak cuman udah besok balik lagi, kayak gitu-gitu deh pokoknya, kayak dioper-oper sih sama pihak rumah sakit. Kayak dibikin terus juga biasanya tuh kalau misalnya kita yang sakit, jadi orangnya itu yang sepengalaman gue, misalnya itu kan adik gue sakit kan, kayak dia kecelakaan gitu, kayak tulangnya retak gitu kan. Nah, terus dianya itu kan misalnya disubsidi pakai BPJS kan, gue pakai BPJS ceritanya nih. Terus habis itu kan adik gue kan udah kondisinya udah parah banget, tapi harus dibawa ke puskesmas dulu biar dilihat di kondisinya bener-bener parah enggak. Menurut dokter puskesmas kalau misalnya itu benar-benar parah, ya udah langsung dikasih. Cuman kalau misalnya di puskesmas dulu kan berarti kan lama juga kan, malah lebih terjadinya infeksinya lebih banyak gitu loh. Jadi kondisi jadi ya, terus juga di puskesmas atau di tingkat yang kita minta rujukan itu kan harus ngantri gitu loh, nggak maksudnya nggak harus bener antri, juga lama. Tapi kalau pelayanannya bagus, kita terpenuh senang gitu loh, tapi sama aja sih intinya, masih nggak memuaskan, belum memuaskan. Berarti pada intinya tuh permasalahan BPJS sekarang masih perlu banyak perbaikan. Benar. Masih banyak perlu gitu. Masih perlu ya gitu pokoknya. Iya, masih banyak. Masih banyak perlu. Perbaikan. Tapi mungkin pemerintah udah benar ngasih subsidinya, cuman kan banyak banget orang Indonesia yang menyalahgunakan uangnya kan. Iya sih, benar. Itu juga salah satu faktor. BPJS naik. Kenapa? BPJS naik. Iya. Kalau BPJS naiknya BPJS itu meningkatkan juga pelayanannya. Iya, ditingkatin ya. Iya, jangan main naik-naik aja, tapi pasien yang udah mau mokat malah didiemin. Tapi tuh sekarang ya, setelah BPJS naik ini, buat pindahnya kan banyak orang yang tadinya misalkan dia itu 2 kan, apa sih itu namanya 2. Terus gara-gara naik, akhirnya dia mau turunin. Nah, nurunin itu tuh sekarang jadi susah banget. Sampai kan di rumah gue, itu ada kantor BPJS, sampai benar-benar penuh banget tuh pas awal-awal naik kenaikan. Itu benar-benar ricu. Soalnya banyak yang mau ganti vaskes, mau ganti data ini itu kayak masih ribet juga. Terus kayak sebenarnya kita juga perlu buat pengecekan data BPJS gitu loh, kayak yang entah melalui internet atau website atau apapun itu, kita perlu buat ngecek data kita di internet, kayak biar tahu data BPJS kita tuh apa aja sih, kita di kelas berapa, terus kayak mau gantinya juga seharusnya kalaupun ada cara online tuh ya jangan dipersulit gitu. Terus juga aktualisasi juga sih kata gue. Iya. Jadi itu benar-benar nggak baik, kita kurang baik gitu. Harus lihat kondisi masyarakatnya juga kan, maksudnya masyarakatnya ini benar-benar bisa bayar nggak kalau misalnya BPJS dinaikin gitu loh. Kalau misalnya masyarakatnya nggak bisa bayar ya ntar jatuhnya ke pemerintah lagi, ntar pemerintahnya makin disalahin, yang awalnya pemerintah mau ngebenerin tapi malah disalahin sama warga, sama masyarakatnya. Niatnya baik tapi dianggapnya nggak baik sama masyarakatnya gitu. Lanjut. Itu diturunin operator tik. Diturunin tik Taya. Siapa yang mau baca? Ya, Bella Salsadila dan Aul. Boleh gantian. Aku nanti. Gua. Ya.
Jadi kalau alur registrasi pelayanan rawat inap, ini rawat inap kan ya? Iya, rawat inap. Jadi pertama-tama itu pasien datang ke pendaftaran pasien yang buka selama 24 jam kan. Nah, prosedur pelayanan pasiennya itu sesuai dengan prosedur pasien, baik itu pasien baru maupun pasien lama. Nah, jadi pas pasien datang itu dilakukan triase. Setelah dilakukan triase, kita langsung menuju ke pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini tuh kayak dibutuhin data-datanya pasien gitu loh. Setelah itu, bagian pendaftaran pasien itu bertanggung jawab sepenuhnya mengenai seluruh pencatatan informasi yang berkenaan dengan diterimanya seorang pasien di rumah sakit. Nah, setelah pendaftaran itu pasien ditanyain, sudah pernah berobat belum di sini? Kalau misalnya tidak, kok tidak sih? Belum. Berarti kalau belum kita berobat. langsung ditanyain nomor rekam medisnya gitu ya? Iya. Iya, biasanya itu. Biasanya. Kalau belum Yang berobat gereja berarti diminta ini dulu, minta data dari pasiennya. Nanti baru dibikinin rekam medis. Kan rekam medis biasanya yang pasien udah berobat, baru ntar ada rekam medis ya kan? Riwayat hidup. Biasanya. Terus nah, jadi nanti kalau misalnya putus-putus. Enggak putus-putus kok. Enggak putus-putus. Terusin. Nah, jadi kalau misalnya pasien udah pernah berobat, itu penjamin. Jadi kayak dimintain penjamin gitu. Di gambar yang tadi aja kayak gue nggak ngerti yang ini. Nah, kalau misalnya lihat dari ini apa namanya, alurnya ya? Kan Alur. Pertama kan pasien datang kan ke rumah sakit, terus mendaftar. Terus ditanyain dia pernah berobat atau enggak. Kalau misalnya belum pernah berobat, dia dimintain nomor rekam medisnya kan. Kayaknya nggak dimintain, dibuat. Bukan rekam medis tuh maksudnya dimintain ini deh, kayak KTP. Kayak data-data. Data-data ya. Data pribadinya. Habis itu nanti bisa ke IGD kalau misalnya dia itu kondisinya parah banget. Kalau misal kondisinya nggak parah banget, bisa ke rawat inap. Langsung ke rawat inap. Terus kalau misalnya dia pernah berobat, berarti petugas rumah sakitnya dia minta penjaminnya, bisa dari BPJS, uang tunai atau asuransi swasta kayak Astra. Biasanya kalau misalnya di loket itu bisa dibedain, kayak loket BPJS tuh beda sendiri sama asuransi. Nah, di loket ini juga dimintain syarat KTP-nya, kayak biar masukin data-data lagi, biar memastikan data-data itu benar atau enggak kan. Tik, turunin lagi, Tik, nggak kelihatan. Kalau misalkan enggak? Terus kalau misalnya non BPJS, biasanya ya sama aja kayak BPJS, cuman kalau BPJS antriannya lebih lama. Terus kalau misalnya udah selesai, pasien masuk ke rawat inap, terus habis itu pasiennya pulang, udah sembuh. Gitu. Ya, ada yang mau ditanya atau kurang paham? Jelas. Sudah jelas. Udah paham semuanya. Udah lumayan. Berarti lanjut ini ke pengolahan logistik rumah sakit. Ke logistik rumah sakit. Iya. Selanjutnya tujuan manajemen logistik di rumah sakit. Tercapainya pencapaian visi rumah sakit ini pelayanan rumah sakit dengan mutu yang prima, terciptanya kepuasan dan loyalitas customer rumah sakit pada customer eksternal dan customer internalnya, terciptanya rantai nilai atau value chain. Selanjutnya ada proses manajemen logistik.
proses penganggaran ini, proses perencanaan, proses penganggaran, proses pengadaan, proses penerimaan dan penilaian, proses penyimpanan dan penyaluran, proses pemeliharaan, proses penghapusan dan proses pengendalian dan komunikasi. Selanjutnya ada siklus proses manajemen logistik tidak habis pakai pemeliharaan. Itu ada penyimpanan dan penyaluran pemeliharaan, penerimaan dan penilaian habis pakai, penghapusan, pengadaan, pengendalian dan komunikasi, penganggaran, perencanaan, tujuan keuangan, logistik, tujuan rantai nilai value chain, tujuan operasional cost efisiensi, bahan memberikan manfaat, optimal, jumlah tepat, mutu dan sasaran. Lagi nggak? Gantian. Udah. Boleh gantian. Mau nambahin. Jadi Ada mau nambahin? rumah sakit ini kan dia tuh fungsinya buat menyediakan barang sama bahan rumah sakit, kayak misalkan obat-obatan, terus alat pelindung diri. Nah itu tuh semuanya buat digunakan buat kegiatan operasional rumah sakit, ya kan? Nah tapi di sini tuh rumah sakit juga harus, maksudnya logistik rumah sakit itu juga harus menggunakan harga yang serendah mungkin, tapi juga nggak lupa sama kualitasnya. Nah jadi tujuan logistik rumah sakit juga sebenarnya kan ada 3 ya. Yang pertama tujuan operasional. Nah, itu tuh barang tersedia dengan mutu yang memadai, juga jumlah yang tepat dengan kebutuhannya. Terus yang itu ada keuangan ya, tujuan keuangan. Operasionalnya itu dilaksanakan dengan biaya serendah-rendahnya. Di situ terakhir itu ada tujuan pengamanan. Nah, jadi tuh tujuan ini kesediaannya itu nggak ada keganggu sama kerusakan, keperosan, sama penyusutannya nggak wajar. Udah sih gitu aja. Itu apa lagi? Ya gitu. Lanjut. Tadi nyampe mana? Ini. Nggak kelihatan. Item logistik. Mana? Item logistik obat reagen. Ya, ini. Oh itu ya. Ini nggak sih kayak misalkan barang sama bahan logistik itu tuh dikelompokin lagi dari persediaan farmasi, terus persediaan makanan sama persediaan logistik umum, ya gitu kan? Iya nggak sih? Iya benar. Persediaan farmasi itu misalkan kayak obatannya, terus kalau makanannya mungkin buat para staf ya, dokter. Ya, atau staffnya. Kalau persediaan logistik umum, sama teknik juga itu misalkan kayak barang-barang yang ada di lab, apa enggak di radiologi gitu. Ya. Benar. Biar itu juga biar memudahkan buat nyari barangnya juga kan. Terus biar yang kadaluarsanya itu biar ketahuan gitu loh, barang yang kadaluarsa. Iya benar, di label. Di label ya, dikasih tanda biar yang orang yang ngeceknya biar tahu barangnya sudah kadaluarsa atau enggak. Soalnya banyak banget obat-obat yang kadaluarsa. Terus pasiennya kan nggak tahu nih obatnya kadaluarsa atau enggak, kan kita pasien terima aja gitu loh. Iya benar. Makanya dikasih tanda biar tidak salah. Oke, lanjut. Sampai mana? Yang prinsip ya? Prinsip. Apa dong? Prinsip. Gue ya. Ya. Prinsip pengelolaan manajemen logistik obat. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat persediaan, tepat harga. Jadi tuh semuanya harus tepat dari harga.
Jangan Dari tahu. harga, Ya, nggak salah Pak. manajemennya logistiknya itu harus benar-benar bagus gitu loh. Jadi dari awal perencanaan sampai yang akhir itu harus benar-benar direncanakan, soalnya takut ada problem di tengah-tengahnya. Nah, kalaupun nanti ada problem di tengah-tengah jalan itu yang melenceng dari perencanaannya, jadi kita bisa apa ya, menanggulanginya gitu, harus siap gitu loh. Cari cadangannya ya, cari solusinya. Iya, cari cadangannya tuh harus kayak gimana, solusinya harus kayak gimana, kayak gitu juga harus benar-benar dipikirin di manajemennya. Makanya manajemen logistik itu harus tepat semuanya, dari kualitas, jumlah, harga gitu. Karena dari harga juga kayak yang tadi dibilang Bella, harus yang serendah-rendahnya kualitasnya harus itu tercukupi gitu. Tercukupi. Benar. Terus selanjutnya itu kenapa sih perlu dilakukan manajemen terhadap obat? Nah, karena obat itu bagian pentingnya gitu untuk orang sembuh gitu loh, ngerti kan? Dan obat itu penting kayak buat kayak ibaratnya kayak jantungnya rumah sakit gak sih, kayak intinya. Kalau misalnya nggak ada obat ya rumah sakit ya nggak. Gimana orang bisa sembuh? Iya, orang mukjizat Allah. Gitu. Jadi kayak bantuannya emang dari obat, maka dari itu benar-benar penting banget manajemen obatnya. Itu 60% bukan sih? Waktu itu pernah dibahas sama Bu siapa? Bu Retno ya? Kalau obat itu paling besar itunya. Apa? Iya, betul banget. Logistiknya ya, daripada yang lain. Tuh, di sini juga dikasih tahu nih, menyelamatkan jiwa, meningkatkan derajat kesehatan itu dari obat gitu. Terus menserasikan kepentingan pihak manajemen rumah sakit, dokter, pasien, dan pihak supplier. Jadi kan kalau obat itu kan pasti ada suppliernya kan, kayak kita ngambil obat itu dari mana aja itu pasti ada suppliernya. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan semua itu. Terus juga kayak harus berkoordinasi sama manajemen rumah sakitnya, ya pasti semuanya harus dikoordinasikan gitu. Jadinya biar takutnya obatnya itu nggak banyak gitu loh. Misalnya dokter A minta obatnya yang obat ABC, tapi dokter B minta obatnya yang CDE kan, tapi dengan obat yang sama, tapi mereknya beda. Nah, manajemen logistik ini fungsinya buat gimana ini obat ini bisa dipenuhi sama semua dokter. Semua dokter dan memenuhi keperluannya pasien keuangannya juga gitu. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang kurang paham atau gimana? Ngerti kok. Oke, berarti lanjut ya siklus manajemen ya. Iya. Ini ada yang mau lanjutin atau gue lagi? Serah. Lanjutin lagi aja, Pak. Ya udah. Selanjutnya itu ada siklus manajemen obat, seleksi pengadaan, penggunaan, distribusi. Nah, pada siklus ini penunjang manajemen organisasi keuangan, manajemen informasi sumber daya manusia, dan pengadaan, penggunaan, distribusi itu harus berkoordinasi karena ya pada saat penggunaan distribusi itu kan pasti berkaitan dengan organisasi keuangan kan, jadinya biaya operasional ya jatuhnya ya. Iya. Jadi bagaimana caranya biar bisa terdistribusi dengan baik gitu. Biar obatnya juga nggak ada obat yang kelipat dua gitu loh, maksudnya nggak ada yang kelebihan, jadi semuanya kelebihan gitu loh. Soalnya kalau obatnya kelebihan juga kan rumah sakitnya juga rugi kan, terus juga obatnya juga nggak ada yang pakai juga. Bener. Harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Iya. Biasanya juga di suppliernya juga ada kesepakatan juga kan, maksudnya rumah sakit tuh mau tipe obatnya kayak gimana gitu loh. Iya. Biar nanti
nggak ada konflik gitulah sama dokternya, sama suppliernya, sama dari rumah sakitnya. Iya. Gitu. Ya. Next. Lanjutin siapa tuh? Kayaknya ini banyak banget deh sampai bawahnya. Iya, seleksi identifikasi masalah kesehatan atau prevalensi penyakit, pilihan cara pengobatan, pemilihan obat termasuk bentuk dan dosisnya. Kan obat itu kan macam-macam kan bentuknya, ada yang bentuk paracetamol, terus nyebut merek. ada yang obat paracetamol merek ya? Iya, Ada yang merek. Yang apa? Granik ya? Apa sih granik lagi apa? Generik. Kan. Generik. Iya, ada obat generik kan. Sirup. Bentuk sirup. Nah, beda kan dosis sama bentuknya itu kan beda-beda kan. Dosisnya juga sesuai dengan tinggi badannya si pasien, terus umurnya pasien. Makanya di sini diseleksi. Mungkin kan di rumah sakit kan biasanya ada seleksi tuh, bukan seleksi, kayak berapa umur berapa sih pasien yang sering datang ke rumah sakit itu. Nah, nanti ntar obatnya itu disesuaikan sama pasien yang sering datang. Iya nggak sih? Ketahu deh. Iya benar. Bener kan? Iya gitu deh. Terus kalau yang ke-11 itu distribusi, kontrol, stok manajemen, penyimpanan, pengiriman ke depo obat. Ada yang tahu nggak depo obat tuh apa? Nggak tahu. Apa ya depo obat? Adanya depo farmasi. Oh, depo obat itu unit pelayanannya kali ya? Unit pelayanan depo obat kayaknya deh. Ya, kayaknya dia memberikan resep. Iya, benar-benar. Unit kayak tempat penyimpanan gitu kan? Iya nggak sih? Distribusi, kontrol, stok manajemen. Iya. Ya udah. Lanjut. Ya udah. Berarti depo obat kayak tempat penyimpanannya kan? Depo farmasi kan? Tempat penyimpanan obatnya. Terus distribusi, kontrol, stok manajemen, penyimpanan. Jadi pada distribusi itu pengirimannya kan? Distribusi pengiriman. Pendistribusian itu Penyaluran ya? Penyaluran obatnya ya? Penyaluran obatnya dari pihak logistik ke pihak kayak rawat inap, terus pelayanan rawat jalan, IGD dan lain-lain harus terpenuhi. Iya benar. Sesuai gitu. Dan manajemennya itu harus baik, jadi enggak kayak takutnya itu kayak ada yang double atau kayak gimana. Ya, itu mungkin aja terjadi gitu. Takut ada yang kurang, misalnya pasiennya nggak dapat obat yang harusnya dikasih, harusnya dibutuhin oleh pasien. Cuman obatnya nggak ada kan, itu nggak boleh kayak gitu kan. Terus apa lagi? Mau yang mana biaya dalam persediaan? Langsung aja tanggung jawab. Langsung tanggung jawab aja ya. Tanggung jawab bagian logistik. Menjaga kegiatan dapat memasok material dan jasa secara tidak terputus, di mana mengadakan pembelian inventaris secara bersaing, menjadwalkan investasi barang secara tepat, mengembangkan sumber pasokan yang dapat dipercaya, dan menyediakan alternatif pasokan lainnya. Terus habis itu, menetapkan sistem penyimpanan dengan baik, menjamin sistem informasi logistik untuk semua unsur dalam organisasi. Jadi, tanggung jawab bagian logistik itu semuanya, mulai dari perencanaan obatnya, terus dari pengirimannya, dari segi keuangannya, dari segi pendistribusiannya, itu harus selalu bertanggung jawab. Iya. Soalnya kalau misalnya ada kesalahan obat atau kesalahan pengiriman, nanti pihak logistiknya yang akan disalahkan, dan itu juga bikin
rumah sakitnya jadi rugi. Dan biasanya supplier atau yang yang orang yang kita pesan obatnya itu takutnya kalau misalnya ada kesalahan dari pihak logistiknya, jadi nggak ada kepercayaannya lagi gitu loh. Iya. Ya, gitu. Ada yang nambahin atau gimana? Ada yang mau nambahin? Mungkin Alia mau nambahin. Ya, gue ngantuk. Alia lagi yang kena. Tahu emang dah lu. Kami mau nambahin kami. Ada yang mau nambahin? Aul sepertinya. Tika, Bella. Ya, karena waktu sudah mendekati Sudah muatan lagi tuh. Ya, jadi melewati. Ya udah, intinya logistik itu kami tanggung jawab yang besar. Iya. Kerja di logistik. Kan Saya semua kebutuhan rumah sakit itu adanya di logistik gitu. Iya, Kayak betul. kayak obat, persediaan makanan kayak gitu-gitu juga masuknya ke logistik. Gitu. ya benar. Jadi logistik itu ada di setiap instalasi gitu kan guys. Iya, benar banget. Jadinya semuanya bisa terkontrol. Kalau misalkan logistiknya cuma ada di satu doang untuk rumah sakit, itu kayak susah buat terkontrol karena instalasi di rumah sakit itu ada banyak gitu. benar sekali. Udah ya mungkin sekian dari kelompok Kami. Ya, hasil dari diskusi kami. ya mengingat Ya, waktunya mohon juga maaf ya sudah Pak menjelang kalau sore. misalnya ada kesalahan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Dadah, Bapak. Dadah guys, dadah Bapak.